Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Kita sudah masuk tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Nani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Amatilah gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah memetik jambu bersama. Pertanyaannya yang kedua, bagaimana cara mereka memetik jambu? Cara mereka memetik jambu adalah dengan memanjat pohon, memetik langsung dan menggunakan galah. Nah, selanjutnya coba kalian dengarkan cerita dari memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Dan Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Seti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, sekarang kita akan menjawab bersama pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan yang kita bacakan tadi. Nomor pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah memetik jambu di rumah Udin. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, yang bermain di rumahnya Udin ada Benny, Lani, Edo, dan Siti. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Ada yang masih ingat? Ya, betul, di depan rumah Udin. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Ada yang tahu? Ya, ada yang memanjat pohon, menggunakan galah, dan ada juga memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang digunakan Benny untuk memetik jambu adalah galah. Nah, sekarang amati dan bacalah teks percakapan berikut ini. Kalian dengar ya. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik, Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, dari percakapan tadi, apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Ya, betul. Ya, yang dibicarakan Benny dan teman-temannya adalah rencana bermain ke rumah Udin. Pertanyaan yang kedua, apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Coba kalian ceritakan ya. Nah, sekarang anak soleh dengarkan. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Wah, enak. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka.
Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Jadi kita dapat simpulkan bahwa benda cair bentuknya selalu berubah-ubah menyerupai bentuk wadahnya. Yang kedua, ukuran atau jumlah benda cair selalu tetap. Nah, anak soleh harus selalu ingat ya. Sekarang mari kita diskusikan secara bersama-sama makna dari kata-kata berikut ini. Yang pertama, kata bentuk. Maknanya rupa atau wujud yang dapat diraba. Kata yang kedua adalah ukuran. Maknanya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Kata yang ketiga, jumlah. Maknanya banyaknya suatu benda. Selanjutnya, mari kita tuliskan kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Yang pertama, simpai memiliki bentuk lingkaran. Nah, kata yang kita sebutkan tadi ada kata bentuk. Yang kedua, buah jambu itu memiliki ukuran yang kecil. Yang ketiga, Udin dan teman-teman memetik buah jambu dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Yang terakhir, walaupun dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tepat. Perhatikan tes percakapan berikut ini. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, ada pertanyaannya. Apa isi teks percakapan di atas? Ada yang tahu? Ya, membahas acara pentas seni di sekolah. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Ya, isi teks percakapan tersebut membahas diskusi antara teman tentang penampilan apa yang akan dimainkan dalam acara pentas seni di sekolah. Kegiatan memetik jambu yang dilakukan Udin dan teman-teman dapat digunakan sebagai tarian. Berikut ini gerakan contoh tarian. Yang pertama, gerakan kepala dimulai dari. Terus gerakan tangan dimulai dari. Nanti kalian praktek ya di rumah. Nah, sekarang Ibu Guru tanya kembali, ini gerakan gambar tentang apa? Ya, tentang memetik buah jambu. Nah, gerakan memetik buah jambu ini dapat dijadikan sebagai gerak tarian. Memetik buah jambu disebut dengan gerak keseharian. Perhatikan gambar berikut ini dan tirukan gerakannya. Nah, selanjutnya kalian dengarkan apa yang Ibu Guru bacakan ya. Judulnya tentang Ayo Menari.
Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, sekarang jawablah pertanyaan yang ada pada halaman 81. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, betul. Yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah berlatih menari. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni? Ya, yang dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni adalah menampilkan tarian daerah. Pertanyaan yang ketiga, di mana Benny dan teman-teman berlatih menari? Ya, betul. Benny dan teman-teman berlatih menari di halaman rumah Dayu. Siapa yang melatih Benny dan teman-teman? Ya, yang melatih Benny dan teman-teman adalah kakak Dayu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaan Benny dan teman-teman? Ya, perasaan Benny dan teman-teman adalah merasa senang dan berlatih dengan semangat. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini dan cobalah untuk menirukan gerakan ini. Tetapi ingat, dalam menari harus memperhatikan koordinasi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Nah, masih ingatkah kamu dengan kegiatan Benny dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Ya, cara pesawat kertas terbang adalah dengan bantuan angin. Sekarang anak soleh dengarkan ya. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuk balon tersebut? Ya, balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Ada yang tahu? Ya, pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, dapatkah kamu sebutkan ciri-ciri benda gas? Ya, sekarang kita akan mengisi ciri-ciri benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, menempati ruang, dan volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Contoh benda gas adalah udara dan angin. Nah, sekarang kalian amati benda-benda berikut ini. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Gambar pertama ini mengandung benda, ya, ini mengandung benda cair. Ini bukan merupakan benda gas. Yang gambar kedua balon.
Ya betul, ini merupakan mengandung benda gas. Yang ketiga, ya betul, ini merupakan benda gas. Yang gambar keempat, ya ini merupakan benda padat, bukan termasuk benda gas. Yang kelima, ya betul, ini termasuk benda cair. Yang keenam, ya betul. Nah sekarang yang ketujuh, gambar ketujuh ini bukan merupakan benda gas. Yang kedelapan ini merupakan benda padat. Yang kesembilan merupakan benda padat, jadi kita X. Yang ke-10 sama benda cair. Mari kita rubah bentuk penjumlahan bersusun ini menjadi bentuk perkalian dan kita tentukan hasilnya. Yang pertama, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, sekarang kita hitung ada berapa angka 4? Ya, ada 6. Dan kita kalikan, ada angka berapa itu? Ada angka 4. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Selanjutnya 6 ditambah 6 ditambah 6. Angka 6 ada berapa kali? Ya, ada 3 kali. Jadi kita tulis 3. Kita kalikan dengan angka 6. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18. Sekarang 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan, kita hitung angka 1 ada berapa? Ya, ada 8. Dengan kita kalikan dengan jumlah yang kita tambah tadi. Jadi 8 dikali 1 sama dengan 8. Sekarang angka 9. 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan, ada berapa angka 9? Ya, ada 6. Jadi kita tulis 6. Kita kalikan dengan jumlah yang kita tambah tadi. Jadi 9. 6 dikali 9 sama dengan 54. Selanjutnya yang terakhir, 5 ditambah 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 5 dan ditambah 5 sama dengan dikalikan berapa? Nah, sekarang kita hitung angka 5 ada berapa? Ya, ada 9. Kita kalikan dengan angka 5. Jadi 9 kali 5 sama dengan 45. Kita tuliskan bentuk perkalian dan tentukan hasilnya sesuai dengan soal cerita berikut ini. Yang pertama, Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah bentuk perkalian. 2 buah kotak pensil dikalikan dengan 9 pensil sama dengan 18. Sekarang kita lanjutkan perkalian bilangan dengan angka 2. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 3 digabung dengan 3 apel sama dengan 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Begitu juga yang di bawahnya. Nah, selanjutnya hitunglah perkalian 2 berikut ini. 2 dikali 2 sama dengan, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 dikali 7 berarti 7-nya ada 2. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Selanjutnya 2 kali 4 berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya 2 kali 9 berarti 9 ditambah 9 sama dengan 18. Selanjutnya 2 dikali 1 yang berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya perkalian bilangan dengan angka 1.
Semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Mari kita hitung perkalian 1 berikut ini. 6 dikali 1 sama dengan 6. Yang kedua, 2 dikali 1 sama dengan 2. 3, 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 9 sama dengan 9. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita bahas perkalian bilangan dengan angka 0. Semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Sekarang kita lihat, hitunglah bilangan ini, perkalian 0. Yang pertama, 9 kali 0 sama dengan 0. Semua bilangan ini dikalikan dengan 0, berarti hasilnya 0. Mari kita amati dan kita isi benda-benda yang ada di tabel ini. Yang pertama, gelas. 0 dikali 6 sama dengan 0. Selanjutnya, topi. Topi ini urutannya di 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Selanjutnya, gambar rok. 1 dikali 9 sama dengan 9. Selanjutnya, pensil. Pensil ini berurutan dengan angka 4 dan 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, bunga. Kita lihat urutan bunga ya, 6. Terus ada 6. 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya, bola. Bola ini berurutan dengan angka 7 dengan angka 1. Jadi kita kalikan. 7 dikali 1 sama dengan 7. Selanjutnya, sepatu. Nah, 7 dikali dengan 7 sama dengan 49. Selanjutnya, buku. Buku ini berurutan dengan angka 8 dan 3. Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Selanjutnya, baju. 9 dikali 8 sama dengan 72. Selanjutnya, gambar yang terakhir, bola. 10 dikali 4 sama dengan 40. Untuk pembelajaran tematik hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.